Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan di antara dosa yang bisa membuat seseorang itu jatuh dalam kesyirikan adalah mencela waktu atau masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam fayasubbun dara." Anak Adam itu menyakiti aku dengan mencela masa atau mencela waktu. Wa ana ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wa an-nahar. Padahal aku adalah merupakan dahar, yaitu pemilik waktu, pemilik masa. Biyadil amr, segala urusan berada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, dan akulah yang membolak-balikkan antara malam dengan siangnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, La tasumbun dahr, fa inna allaha huwa dahr. Janganlah kalian mencela, menghina masa dan waktu tersebut, sebab Allah Subhanahu wa taala dialah dahr atau pemilik dahr tersebut. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencela masa dan waktu, maka tidak terlepas darinya tiga perkara. Yang pertama adalah orang yang mencela masa dan waktu, maka mencela masa dan waktu tersebut zaman dirahmati Allah tidaklah tepat. Sebab masa dan waktu tersebut mereka beredar, berganti siang dan malam, malam menuju siang dan seterusnya. Mereka berjalan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berjalan dengan sendirinya. Segala sesuatunya yang berjalan di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan zaman rahmat Allah, melainkan mereka berjalan dan beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencelah masa dan waktu, maka itu tidak tepat sebab mereka tidak berjalan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, zaman rahmat Allah. Orang yang mencela masa dan waktu, maka sama saja dia menyangka bahwasanya masa dan waktu tersebut mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Artinya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyangka hal tersebut. Padahal yang mengatur segala sesuatunya satu-satunya dialah Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan masa tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Mereka berjalan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang itu menyangka masa dan waktu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat, maka keadaannya seperti orang yang mengatakan, Alhamdulillah hari Senin ini saya banyak mendapatkan rezeki. Alhamdulillah hari Senin ini saya banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Berkat hari Senin ini saya kemudian bisa melakukan aktivitas dengan baik. Saya bisa sehat dan seterusnya. Atau dia mengatakan hari Selasa ini saya celaka, hari Selasa ini tidak bagus, hari Selasa ini pokoknya jelek kesannya. Maka seolah-olah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala dia meyakini masa dan waktu tersebut mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat untuknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zaman rahmat Allah. Orang yang mencela masa, orang yang mencela waktu, maka sama halnya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tersebut. Sehingga sebagai kesimpulan zaman rahmatullah dari kajian yang singkat ini, bahwasanya orang yang mencela masa, orang yang mencela waktu, maka tidak terlepas darinya dua perkara, dua dosa yang merupakan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantara sebab seseorang bisa terjatuh dalam kesyirikan. Yang pertama, mencela masa atau mencela waktu, maka sama halnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, kemudian kita menuduh dan menyakiti Allah dengan mencela apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Orang yang mencela masa atau waktu, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan dengan menyangka bahwasanya masa dan waktu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya kalau kita memiliki jimat, kita yakini jimat tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kemudian menjauhkan lisan-lisan kita dari berbagai macam perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan perkataan tersebut Allah mengazab kita di dunia sampai di akhirat, dengan kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencela makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di mana makhluk tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.